Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amal. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Marilah senantiasa kita memuji Allah atas segala nikmat, rahmat, inayah, ma'unah, hidayah dan taufik yang Allah limpahkan kepada kita semua. Wabil khusus Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hingga hari ini nikmat usia, nikmat kesehatan, nikmat keselamatan serta berbagai fasilitas hidup yang begitu lengkap yang Allah berikan. Bahkan hadirin rahimakumullah, ini kita berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi masuk tahun baru 1400 pinten Mak? 48. Masuk bulan Muharram. Maka salah satu hal yang mari selalu kita ingat, ini nikmat begitu besar. Allah beri kita usia, beri kita kesehatan di hari-hari istimewa yang tidak putus-putusnya. Lepas Ramadan kita ketemu Syawal, di Syawal ada puasa Syawal, masih semangat Ramadan terjaga. Setelah Syawal masuk kita ke bulan-bulan haram. 3 di antaranya kita lewati secara berurutan ini Pak. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala secara lembut ingin mengingatkan kita, jangan pernah lalai, jangan pernah lupa, jangan pernah lepas dari aktivitas ketaatan dan ketaatan. Karena lepas Dzulhijjah baru melewati 10 hari pertama Dzulhijjah yang istimewa, baru melewati ibadah kurban, atau bahkan di antara kita barangkali ada yang baru pulang haji. Kita masuk di bulan yang masih juga istimewa setelah ini, bulan Muharram, bulan di mana amal-amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seiring dengan hidup yang Allah berikan ini, Allah juga paringi kita nikmat keistiqomahan, nikmat ketaatan dalam ketaatan yang terus bertambah sampai endingnya Pak, kita berpulang menghadap Allah dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kita bermajlis seperti ini, tadi disampaikan Bapak Ibu bahkan awali dengan qiyamul lail tadi malam, berlanjut sampai majlis seperti ini. Setelah subuh masih menetap bermajlis dalam majlis zikir, beriktikaf sampai nanti masuk waktu isyraq, waktu syuruk. Ya, maka kata Rasulullah kalau diakhiri salat 2 rakaat pahalanya senilai dengan apa Bapak Ibu? Ya, haji dan umroh tamatan, sempurna. Boten perlu ngadakni selamatan Mak. Panjenengan sampul angsal pahalanya haji. Maka ini nikmat yang begitu besar ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayahnya di majelis yang mubarakah pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat rahimakumullah, pagi hari ini kita akan saling menasehati dengan tema spirit ketangguhan, spirit kekokohan hidup yang kita ambil dari surah Al-Kautsar. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah,
Suatu saat ada seorang wanita berkulit hitam dari Habasyah, ya, dari Ethiopia kalau kita sekarang, ya. Wanita berkulit hitam ini datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini melapor, mengadu kepada Rasulullah tentang penyakitnya, ya. Beliau ini mengidap penyakit ayan, ya, penyakit epilepsi. Bukan penyakit sembarangan, Pak. Bukan hanya sekedar sakit gigi, ya, walaupun katanya lebih baik sakit gigi daripada sakit ngeten nggih. Kita itu sakit gigi kadang, Mbak, pasang statusnya sampai 3 hari 3 malam. Curhat sana, curhat sini, ngadu sana, ngadu sini. Ini bukan hanya sekedar sakit biasa-biasa. Sakitnya memang sakit yang berat. Sakit epilepsi, sakit kejang, ayan. Tiba-tiba kejang, tiba-tiba tidak sadar. Nah, wanita ini menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan penyakitnya, dan penyakitnya bukan penyakit biasa-biasa, dan bahkan sebenarnya wanita ini itu matur, melapor, mengadu bukan karena tidak kuat dengan penyakitnya, Pak. Tapi karena ketika penyakit ini kumat, ayannya kumat, itu kadang kumatnya bukan di dalam kamar, tapi tiba-tiba saat belanja ngeten nggih ibu-ibu, misalkan saat di tempat umum, di tempat keramaian kumat, kejang, tidak sadar. Dan ketika tidak sadar, ketika kejang, auratnya tersingkap. Jadi matur, melapor, mengadu karena faktor bukan masalah berat pedihnya sakit, tapi karena agamanya terancam dengan ujian penyakit yang Allah berikan ini. Nah, beliau matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau minta didoakan. Ya Rasul, saya sakit begini dan begini, maka ya Rasul mohon doakan saya. Apa kata Rasulullah? Melihat besarnya penyakit ini, beratnya penyakit ini, apalagi kemudian efek yang ditimbulkan dari penyakit ini, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung mengangkat tangan beliau, tidak langsung mendoakan, atau tidak juga menolak. Rasulullah memberikan 2 pilihan. Apa kata Rasulullah? In syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki. Saya beri 2 pilihan, kata Rasulullah. Pilihan pertama, kalau panjenengan mau bersabar atas penyakit yang menimpa panjenengan ini, maka jaminan panjenengan dapat surga. Pilihan kedua, kalau panjenengan tetap meminta saya untuk mendoakan, saya akan doakan, dan insya Allah Allah akan sembuhkan penyakit panjenengan. Tapi tidak ada jaminan surga. Kira-kira pilih yang mana, Pak? Kalau kita sakit gigi saja, Pak, ngilunya sampai kemana-mana gitu ya, satu kepala sakitnya luar biasa, kemudian kita ditawari seperti ini, kira-kira kita pilih yang mana? Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, wanita solihah ini di tengah ujiannya yang berat, di tengah penyakit yang dialami luar biasa ini kemudian menyampaikan pada Rasulullah, ya Rasul, kalau begitu saya pilih yang pertama saja, saya siap bersabar. Tapi ya Rasul, beri saya punya permintaan kepada panjenengan, tolong tetap doakan saya, bukan doakan sembuh, tapi cukup doakan saya agar nanti kalau penyakit saya kumat di tempat umum, di tempat keramaian, Allah Subhanahu wa taala menutup aurat saya. Kata Rasulullah, oh kalau itu saya doakan. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah, peristiwa ini, hadis ini, penawaran yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, itu seolah kemudian mengingatkan kita bersama, mengajarkan kita bersama bahwa hidup itu tidak seperti jalan tol yang terus mulus. Hidup itu tidak seperti kondisi yang selalu enak saja, lempeng saja, aman saja. Tidak.
Hidup identik dengan ujian. Hidup identik dengan cobaan. Kalau mau hidup harus berani diuji. Kalau tidak berani diuji maka ma'asyiral muslimin sekalian rahimakumullah, saya yakin di antara kita kulolan panjenengan sedaya ini Pak, masing-masing punya ujian. Ujiannya berbeda-beda. Ya, ada yang diuji dengan sakitnya yang tidak selesai-selesai, berobat ke sana kemari, belum juga diberi kesembuhan, padahal sudah bertahun-tahun lamanya. Ada yang mungkin tidak diuji dengan kesehatan, badannya fit, badannya sehat, tapi diuji dengan kondisi pekerjaannya yang pontang-panting, cari kerja sana sini, tidak jelas-jelas, sampai sekarang serabutan. Ada yang mungkin ekonominya aman, kesehatannya aman, keluarganya aman, tapi diuji dengan tetangganya. Tetangganya garai sumpek terus misalkan. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan tetangganya, diuji dengan atasannya. Semua dari kita pasti diuji. Hadirin, kalau kita dapat ujian seperti itu Pak, maka ayo berpikir, jangan-jangan ujian itu adalah bentuk cintanya Allah. Karena Rasulullah mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Maka barangkali solat kita, jumlah sujud yang kita lakukan, jumlah rukuk kita, itu barangkali terlalu sedikit Pak, untuk mengantarkan kita ke surganya Allah. Jumlah baca Quran kita, itu barangkali masih minimalis. Sedekah kita barangkali masih pelit. Amal-amal itu barangkali tidak cukup untuk mengantarkan kita ke surganya Allah. Sehingga Allah kasih penyakit, Allah kasih tantangan ekonomi, Allah kasih dolar yang naik, Allah kasih ujian-ujian itu sebagai upaya kalau kita bersabar, maka ini jalan tol kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya sabar itu tidak mudah. Tangguh itu berat. Bagaimana cara kita bisa tangguh? Bagaimana cara kita bisa terus bersabar, bisa terus tahan uji dalam hidup ini? Hadirin sekalian, inilah yang kemudian kita akan saling menasehati dengan mengambil inspirasi dari surah yang paling pendek dalam Al-Quran, yakni surah Al-Kautsar. Sampun hafal sedaya nggih Bapak Ibu? Sering dibaca nggih? Niki surat internasional. Pokoknya sak mantune Al-Fatihah, lek kula lan panjenengan niku salat duha, sing dimau salat napa, Pak? Wasyamsi wadduhaha. Masyaallah. Kadang otomatis waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lek boten qul huwallahu ahad napa? Inna a'toina kal kautsar. Maka dari surat yang paling pendek ini, surat yang paling pendek di antara 114 surat dalam Al-Quran ini, mari kita ambil pelajaran penting, inspirasi berharga, spirit berharga tentang bagaimana kita tangguh, kuat, sabar dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Al-Kautsar. Al-Kautsar ini Pak berasal dari kata kathrah, kathuro. Ya, kalau kita bilang terima kasih, ya, kalau kita diberi sesuatu oleh teman kita biasanya mengatakan syukron katsiran. Terima kasih yang banyak. Jazakumullahu khairan katsiran. Maka kata katsir itu mirip dengan kata kautsar. Katsir artinya banyak, maka Al-Kautsar itu berarti nikmat yang banyak, nikmat yang berlimpah. Nah, di antara tafsiran para ulama secara umum,
Secara umum Kausar diterjemahkan dengan nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu berlimpah. Secara khusus ada yang menafsirkan ini dengan nikmat kenabian, nikmat Al-Quran, nikmat kemenangan-kemenangan, termasuk juga secara khusus ada telaga di hari kiamat nanti yang kita kenal dengan telaga Al-Kautsar, yang secara spesial diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad dan umat-umat beliau. Kata Rasulullah, nahrun wa'adanihullahu, Al-Kautsar itu adalah sungai di surga yang Allah janjikan kepadaku. Di mana sungai itu, kata Rasulullah, itu nyambung, Pak, dari surga. Coro kita sekarang itu pipanya nyambung sampai ke sebuah telaga di hari kiamat nanti, yang di telaga itu jumlah gelas-gelasnya itu sebanyak bintang di langit. Yang sekali teguk saja, kata Rasulullah, maka akan hilang dan tidak pernah haus sama sekali. Jadi di tengah hari kiamat nanti, ya, di Al-Quran kita membaca bahwa nanti semua sudah akan berpikir tentang dirinya masing-masing, lupa sama pasangannya, lupa sama anaknya, lupa sama keluarganya. Panasnya luar biasa, beratnya luar biasa, matahari begitu dekat. Dalam kondisi seperti itu, umatnya Rasulullah nanti akan dapat kesempatan untuk minum dari telaga Al-Kautsar. Mudah-mudahan kololan panjenengan sedoyo ini diakui sebagai umatnya Rasulullah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, sungguh kami telah memberikan kepadamu, ya, sungguh kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang begitu banyak, termasuk diantaranya nikmat yang istimewa yang tidak diberikan kepada nabi yang lain adalah telaga Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, ini menarik juga, Pak. Ya, kalau kita bicara urut-urutan itu, Pak, setelah bicara nikmat, maka mestinya bicara syukur. Maka bersyukurlah. Tapi ternyata di sini Allah tidak mengatakan maka bersyukurlah. Langsung Allah bentuk kalimat syukur itu dengan sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang akan terputus dari rahmat Allah. Al-abtar artinya terputus. Saya kalau uraikan ini secara tafsirnya secara lengkap mungkin akan panjang. Kita akan fokus pada 3 pelajaran penting tentang bagaimana kemudian kita lebih tangguh dalam hidup ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sekalian rahimakumullah. Ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil yang secara singkat. Yang pertama, di ayat surah Al-Kautsar ini mengajarkan kita bahwa untuk tangguh dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan, bentuknya apapun itu, besar skalanya seberapa besar pun itu, maka yang pertama fokuslah pada hal-hal yang positif. Sebelum pelatihan-pelatihan jutaan rupiah itu mengajarkan bagaimana membangun positif mindset, cara berpikir positif, cara berpikir yang optimis. Al-Quran 14 abad yang lalu, Pak, sudah mengajarkan kita tentang ini. Yang pertama, fokuslah pada yang positif. Yang kedua, fokuslah pada amal. Fokuslah pada apa yang perlu kita lakukan sebagai taqarrub kita kepada Allah. Nanti kita akan uraikan. Yang ketiga, fokuslah pada penilaian Allah. Nah, mari kita urai hadirin rahimakumullah. Yang pertama, fokuslah pada yang positif. Berfokuslah pada yang positif. Latar belakang turunnya atau sababun nuzul turunnya surah Al-Kautsar ini, hadirin rahimakumullah, menurut riwayat diceritakan bahwa ya, surat ini turun di salah satu titik terberat
ketika salah satu putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih diperdebatkan apakah itu Qasim atau Abdullah. Rasulullah punya anak laki-laki, jumlahnya berapa Bapak Ibu? 3 ya. Semua jumlahnya 7. Yang laki-laki jumlahnya 3. Tapi 3 putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini itu meninggal di usia dini semua. Nah, surat ini turun di titik terberat di mana salah satu putra beliau itu saat itu meninggal, wafat. Bangsa Arab, hadirin rahimakumullah, bangsa Arab itu punya tradisi dan kebanggaan bahwa orang itu akan punya pride, punya kebanggaan besar ketika punya anak laki-laki. Karena kalau punya anak laki-laki, maka sejarah namanya akan terus dicatat, akan terus disebut. Kalau urut-urutan bani itu Pak, kita buat silsilah bani keluarga, itu kan bintinya itu menyebut nama bapak atau nama ibu, Bapak Ibu? Bapak. Jadi fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Kalau punya anak perempuan itu aib bagi bangsa Arab saat itu, bagi masyarakat jahiliyah sebelumnya aib, sehingga kita sering mendengar ada penguburan anak perempuan, membunuh. Kalau sudah lahir anak perempuan, anaknya dibunuh. Karena kalau anak perempuan berarti dia akan menikah dengan laki-laki yang nanti namanya akan tenggelam ditutupi suaminya. Anaknya nanti binnya atau bintinya bukan ke ibunya tapi ke bapaknya. Nah, sehingga punya anak laki-laki itu sebuah kebanggaan. Tidak punya anak laki-laki itu sebuah ujian. Apalagi Bapak Ibu bayangkan, apalagi sudah punya anak laki-laki, kok di usia yang sangat dini sekali, masih kecil sekali sudah meninggal. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana beratnya kondisi yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di tengah kondisi itu beliau juga kemudian dibuli. Kalau bahasa kita sekarang dibuli, Bapak Ibu. Dibuli. Orang-orang dari musyrikin Quraisy itu melihat Rasulullah, kok putranya sudah kadung punya putra laki-laki, kok meninggal. Akhirnya dibuli. Disebut sebagai abtar. Abtar itu tadi artinya apa Bapak Ibu? Terputus. Nasabnya putus, ceritanya sudah putus, namanya tidak akan disebut, dakwahnya tidak akan berlanjut, the end. Sehingga para pembesar-pembesar musyrikin itu kemudian membuli Rasulullah, sudahlah biarkan saja Muhammad itu berdakwah, tidak mungkin berlanjut, dia tidak punya perlanjut, namanya tidak akan terus berlanjut, sejarahnya tidak akan terus berlanjut. Di tengah bulian-bulian ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kautsar. Yang menarik hadirin rahimakumullah, kalau Rasulullah ini kemudian diuji dengan meninggalnya putra beliau, ujian yang begitu berat ini, mestinya surat Al-Kautsar ini itu dibuka dengan ayat, atau kalau tidak dibuka, kalau tidak di awal-awal surat, setidaknya salah satu ayat itu berbicara tentang meninggalnya putra beliau. Ini tidak, Allah tidak mengatakan pada beliau Muhammad, bersabarlah atas meninggalnya putramu. Tidak. Muhammad, semua kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak. Ini tidak bicara kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini tidak bicara tentang bahwa kemudian anak laki-laki itu tidak punya anak laki-laki, dakwah bisa terus berlanjut. Tidak. Allah membuka surat ini dengan langsung mengatakan inna a'tainakal kautsar. Seolah-olah Allah menyampaikan dengan lembut, Muhammad,
putramu meninggal, kamu diuji, ini memang berat, ini memang pedih secara manusiawi, tapi ini hanya satu nikmat yang diambil, satu nikmat kecil yang diambil, tapi ingatlah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu nikmat besar lainnya. Maka seolah-olah Allah mengatakan, Muhammad, palingkan pandanganmu dari musibah ini, lihatlah kepada nikmat-nikmat yang lebih besar. Ibarat kata Bapak Ibu sekalian, ya ada orang ya motornya hilang. Misalkan Pak ya, motornya hilang. Nah, walau di garasinya, ketika kita datang ke garasinya, ya motornya dicuri, ya dibobol, pagernya dibobol. Motornya hilang. Saat kita mau datang ikut nyambangi, ikut mau menyemangati, ikut mau menghibur ke garasinya, itu mobil-mobil masih berderet ada 5. Kira-kira apa yang kita bilang pada orang ini? Nah, kita akan banyak ngurusi motornya. Pak, motornya sampean sing ilang ku regane piro? Tukune kapan? Ya Allah Pak, saat ini sampean masa begitu? Tambah sedih Pak ya. Alhamdulillah, sing ilang motore tok, mobile sik aman, wonge sik sehat. Kan gitu Pak ya? Cara kita menghibur orang itu, kalau kita belajar dari Al-Kautsar adalah alihkan fokusnya dari yang semula musibah yang berat, ujian yang berat, alihkan bahwa itu hanya kecil dibandingkan nikmat-nikmat yang lain. Maka seolah-olah Allah mengatakan, Muhammad, ini ujian yang kecil, nikmat yang diambil hanya satu, tapi Allah memberimu nikmat-nikmat yang besar. Nikmat-nikmat yang besar. Allah memberimu kemenangan-kemenangan, Allah memberimu kenabian, dan itu adalah penutup para nabi yang lain. Dan juga Allah memberimu nikmat Al-Kautsar, telaga yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Nah, jadi seolah-olah Allah ingin mengajari kepada kita semua caranya kuat tangguh dalam musibah itu. Jangan fokus pada musibahnya, alihkan fokus kita bahwa Allah memberikan kita nikmat-nikmat besar yang lain. Kecelakaan cret, luka tangannya, atau patah tangannya. Gimana cara menghiburnya tadi Pak? Alhamdulillah, urip, kan kata lagi. Jadi melihat dari sisi positif. Nah Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, saya sangat suka kisah ilustratif ini. Izinkan saya ulangi sekali lagi, tapi memang ini salah satu cara kita untuk mengalihkan fokus. Dan mari kita perhatikan ya bagaimana kita sering kali gagal fokus. Ada seorang raja Pak. Raja ini suatu saat duduk-duduk di taman sama seorang perdana menterinya, gitu Pak ya. Duduk-duduk di taman, lagi menikmati pemandangan begitu. Kemudian tiba-tiba raja ini pandangannya melihat salah satu tukang kebunnya yang kerja dengan semangat, antusias, riang gembira, senyum sambil bernyanyi gitu Pak ya. Tukang kebunnya nih kerjanya motong-motong rumput, rapikan tanaman, itu senyum, semangat, energik, ceria. Berkali-kali raja ini melihat kok tukang kebun ini uripe kok enak yo, ayem, ceria. Tanya sama Perdana Menteri itu, Perdana Menteri, saya ini heran, cemburu saya sama tukang kebun itu. Dia itu kok selalu ceria, tersenyum, riang gembira, semangat, energik. Berapa besar sih rumahnya? Berapa banyak sih gajinya? Apakah dia punya tambang emas, kan gitu Pak ya? Rumahnya mungkin kecil, gajinya mungkin tidak, sangat sedikit sekali, tapi kenapa dia bisa riang gembira seperti itu? Sementara saya, kata raja ini, saya menguasai kekuasaan di daerah ini, di negara ini, kekuasaan saya luas, semua orang takut sama saya, harta saya tidak habis-habis, tapi kenapa hidup saya itu seringkali
Pak, galau, seringkali sedih, seringkali sumpek. Perdana Menteri itu bilang, Raja, kalau Raja pengen tahu sebabnya kenapa orang itu sangat ceria, kenapa Raja kadang-kala sumpek, ayo kita lakukan percobaan. Percobaan apa kata Raja? Percobaan untuk memberikan hadiah kepingan emas kepada si tukang kebun itu. Gimana caranya? Ayo Raja, kita berikan hadiah 100 keping emas kepada tukang kebun tadi. Oh kata Raja, oke kalau gitu segera siapkan 100 keping emas, segera berikan. Loh tidak begitu Raja. Nanti kita taruh keping emas itu dalam sebuah kotak, kita tulisi di atas kotak itu hadiah dari Raja 100 keping emas. Tapi isinya jangan 100 Raja, isi dengan 99. Tulisannya berapa Bapak Ibu? Isinya berapa? Singkat cerita, dibawalah hadiah dari Raja itu ke rumah tukang kebun. Lah tukang kebun ini jangankan 100 keping emas, 1 keping emas saja Pak, tidak pernah megang. Begitu melihat hadiah dari Raja kotak, tulisannya 100 keping emas, perasaannya gimana? Bahagia luar biasa. Ketika prajurit istana pulang, dia bawa itu ke dalam bersama istrinya. Dia buka kotak itu. Yang pertama kali dilakukan apa Bapak Ibu? Ditumpuk 10. Lah tumpukan terakhir tiba pinten? 9. Dihitung peng loro, peng 3, peng 4, nggih pancet 99. Istrinya bilang, nang dia Yahya sing siji ya. Ojo-ojo lugur nang ngarepe omah. Digoleki nang ngarepe omah kepangkin apa mboten? Mboten. Mungkin di bawah keset Bunda, keset yang diangkat ketemu napa mboten? Oh, nang burini lawang mungkin ya. Lawangnya dibuka ketemu napa mboten? Karena belum ketemu juga di sekitar rumah, ayahnya bilang, Bunda, akan aku cari 1 keping emas itu mungkin tadi terjatuh saat diantar oleh prajurit istana. Dicarilah dari jalan ke rumahnya itu menuju ke istana. Dicari di sebelah kanan, sebelah kiri, semak-semak belukar dicari. Kira-kira kepanggil apa boten? Boten. Sampailah dia ke pintu gerbang istana, dia masuk ke pintu gerbang istana, kemudian apa kata Perdana Menteri itu? Raja, coba perhatikan sekarang wajah si tukang kebun tadi. Biasanya semangat, biasanya energik, biasanya bahagia, biasanya ceria. Hari ini dia masuk ke istana dengan wajah gundah, wajah sedih, wajah ditekuk, wajah sumpek. Gara-gara nopo Pak? Gara-gara mikir 1 keping yang hilang, yang dia anggap hilang, dan dia lupa kalau di rumahnya ada berapa? 99 keping. Kita sering ngoten mboten Bapak Ibu? Kadang-kadang gini wau, lagi loro untu, Masya Allah. Koyok-koyok Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak pernah memberikan nikmat kepada kita. Kayak semua yang Allah berikan itu tidak ada artinya. Kadang kalau yang lebih parah lagi, naudzubillah, tapi di sini tidak ada, insya Allah nama-nama kebun binatang sampai keluar semua gitu Pak ya. Maka kuncinya hadirin rahimakumullah adalah kita mengalihkan fokuslah pada hal-hal positif. Ingatlah, Allah mungkin menguji dengan anak kita yang sulit diatur. Allah mungkin menguji dengan istri kita yang buatan mantun kalau lek niki. Mungkin Allah menguji dengan penyakit, dengan kondisi ekonomi dan seterusnya. Tapi sekali lagi Allah memberikan nikmat yang jauh lebih besar dari itu. Bukanlah Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, barang siapa orang yang berpagi hari aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadi wa indahu qutu yaumihi, dia ini berpagi hari dalam kondisi aman, tenang, tentram, merdeka. Tidak seperti saudara kita di Palestina yang bangun pagi hari dengar dentuman bom dan seterusnya. Kita ini aman Pak.
Yang kedua, sehat badannya kata Rasulullah. Yang ketiga, ada yang bisa dimakan di hari itu. Tidak perlu punya jutaan rupiah, tidak perlu punya logam mulia. Cukup ada yang dimakan di hari itu. Kata Rasulullah, orang yang aman, sehat, punya yang dimakan, itu seperti punya dunia seisinya. Tapi bapak punya mobil sebagus apapun, tapi bapak menjabat dengan jabatan sehebat apapun, tapi bapak punya anak sebanyak apapun, keren-keren jadi ini jadi itu semuanya, tapi kemudian misalkan Allah uji dengan penyakit, Allah uji dengan ketenangan, ketenangan itu dicabut di rumah tangga kita, tukaran terus karo bojone, kira-kira seneng napa boten, Pak? Ya, jadi lihatlah yang positif. Yang pertama, fokus pada yang positif. Nabi Ayub alaihissalam, hadirin rahimakumullah, ya, salah satu nabi yang ujiannya paling berat itu diantaranya adalah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau oleh Allah Subhanahu wa taala yang semula itu kaya raya, anaknya banyak, pengaruhnya luar biasa, kemudian sama Allah anaknya meninggal semua. Kekayaan sawah-sawahnya dan seterusnya habis semua. Kemudian beliau diuji oleh Allah dengan penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang selamat cuma lisan dan hati beliau. Semuanya dihinggapi oleh penyakit. Berat luar biasa, sampai ditinggal masyarakat yang selama ini hormat takdim sama beliau, menjauhi beliau karena takut ketularan. Dan penyakit itu, Pak, bukan seperti sakit gigi. Sakit gigi paling lama berapa hari, Bapak Ibu? Penyakit ini bukan hari-harian, bukan minggu-mingguan, bukan bulan-bulanan. Salah satu riwayat menyebut penyakit beliau ini sekitar 18 tahun. Kalau kita punya penyakit, Pak, tidak sembuh-sembuh sampai 18 tahun, semakin parah dan semakin parah, kira-kira perasaan kita seperti apa? Dalam salah satu asar disebut, istri beliau atau orang dekat beliau kemudian menyampaikan, ya Nabi Allah, panjenengan ini nabinya Allah, orang dekatnya Allah, kenapa tidak berdoa? Kenapa tidak minta sama Allah untuk disembuhkan? Kalau panjenengan minta, insya Allah Allah akan kabulkan. Kenapa tidak minta untuk disembuhkan? Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Aku ini sakit sudah berapa tahun ya? Kata istrinya 18 tahun. Kalau kita pakai riwayat yang ini, asar yang ini, 18 tahun. Dulu kita ini hidup sehat, aman, tentram, nyaman. Itu berapa tahun ya? 70 tahun. Sakitnya 18 tahun, enaknya 17 tahun. Apa kata Nabi Ayub? Aku malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu sudah Allah berikan nikmat begitu besar, 70 tahun. Ini baru 18 tahun tidak ada apa-apanya. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bukankah kesehatan, kenyamanan, ketentraman itu sejatinya bukan terletak pada kondisi fisik, kondisi ekonomi, kondisi rumah, tapi sejatinya terletak pada apa, Pak? Pikiran. Bukankah dua orang punya masalah sama, dua orang menghadapi penyakit yang sama, sama-sama berat, sama-sama stadium sekian, itu apakah tingkat kebahagiaannya juga sama? Kadangkala berbeda. Yang membedakan apa? Pikiran. Maka orang yang bisa memfokuskan pikirannya pada yang positif-positif, hidupnya akan tentram, hidupnya akan bahagia, akan lebih tangguh. Allah mengajarkan kepada kita di sini, inna a'tainakal kausar. Lihatlah nikmat yang begitu besar. Maka resep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk itu, Pak, kalau kita diuji dengan ujian yang berat dan kita juga berat misalkan untuk memfokuskan diri pada hal-hal yang positif tadi, maka resep Rasulullah adalah unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah, sering-seringlah ngamati orang yang statusnya di bawah kita. Kalau Bapak datang ke RSUD,
Jangan datang di kamar yang VIP, Pak. Datang di ada kamar sal begitu ya, yang kamarnya jejer berapa gitu satu kamar. Yang satu teriak megap-megap, yang satu kemudian kepanasan, merasa panas, yang satu sudah naza, tiba-tiba ada yang sudah meninggal didorong. Itu kita akan merasa nikmat Allah begitu besar. Kita akan merasa bersyukur, Pak. Kalau Bapak lewat di Surabaya itu banyak hadirin, pinggirnya rel, ya, pinggirnya rel, ada banyak orang hidup di pinggir rel, rumahnya terbuat dari gedek, atapnya itu kena kereta lewat, wush, itu atapnya bisa naik. Tidak tahu masaknya di luar, kamar mandinya mungkin juga tidak tahu di mana, entah hidupnya seperti apa caranya. Kita kalau melihat seperti itu, ya Allah, nikmat Allah begitu besar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka seringlah melihat ke orang, ke sekitar yang status kondisi dunianya di bawah kita. Baik, yang pertama adalah fokus pada yang positif. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, fokus pada amal. Fasholli li rabbika wanhar. Ketika Rasulullah diuji dengan ujian yang berat tadi, putranya meninggal, dibuli habis-habisan. Dalam kondisi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan, Muhammad, berangkatlah ke gunung sana, healing sana. Tidak, Pak. Muhammad, santai-santai dululah, istirahatlah dulu dengan tenang, istirahatlah, tidur yang banyak. Tidak. Tapi di kondisi itu justru Allah mengatakan, fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Maka saat diuji, saat kita punya ujian penyakit, ujian ekonomi, ujian apapun, sekali lagi jangan fokus pikiran kita hanya soal penyakit saja, tapi alihkan ke yang positif-positif tadi, dan alihkan bahwa hidup ini hanya sementara. Orang seberat apapun sakit yang diderita, semiskin apapun kondisi ekonominya, ingatlah, miskinnya, sakitnya itu mungkin cuma 20, 30, 40 tahun. Atau kalau usianya panjang ya 60, 70, 80 tahun. Tidak lebih dari itu. Setelah itu kemudian dia akan mendapatkan hasil dari amal-amalnya, khalidina fiha abada, selamanya. Maka yang perlu kita lebih fokuskan adalah apakah nanti di kehidupan abadan nanti, kehidupan abadi nanti, itu kita nanti sakit, sedih, soro atau tidak. Itu yang paling perlu kita perhatikan. Sehingga ayo fokuskan diri pada amal. Alihkan fokus kita yang semula pada ujian yang berat itu pada amal. Sholat, kurban, berbagi, infak dan seterusnya. Nah hadirin rahimakumullah, ya. Kenapa sholat disebut secara khusus? Kalau korban, berbagi, hadirin rohim, banyak sekali riset yang menyebutkan bahwa ada tulisan yang menarik, Pak. Giving is not good only for others, but also for you. Itu kalau bahasa Maduranya. Memberi dan berbagi itu, katanya hasil riset ini, itu tidak hanya bagus bagi orang di sekitar kita. Tidak hanya membantu orang-orang yang kita bantu, tapi berbagi itu sejatinya membantu diri kita sendiri. Ternyata banyak hasil riset itu, Pak, berbagi itu akan membuat hidup kita lebih bahagia. Akan membuat orang sakit akan lebih mudah recovery. Banyak risetnya. Nah, saya akan ulas sedikit terutama yang sholat di sini. Kenapa sholat disebut secara khusus? Hadirin rahimakumullah. Sholat itu selain tadi mengalihkan fokus kita dari yang sementara ke yang abadi,
urusan yang hanya berat sementara ke nasib yang nanti abadi di akhirat. Selain itu sholat itu juga sarana hiburan, hadirin. Ini nasihat buat yang menyampaikan, Pak. Sholat itu juga mestinya sarana hiburan. Kita perlu ingat Rasulullah SAW itu dapat perintah sholat 5 waktu pada peristiwa apa, Bapak Ibu? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu terjadi setelah Rasulullah SAW mendapat ujian yang berat di tahun yang disebut dengan tahun kesedihan, disebut dengan Amul Huzni. Ketika paman beliau dan istri beliau dalam waktu yang tidak lama itu meninggal. Kan begitu ceritanya Bapak Ibu ya? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya ini dengan diberangkatkan sampai Sidratul Muntaha, oleh-olehnya apa? Salat. Sehingga kata para ulama, kalau Isra Mi'raj itu adalah hiburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah dari situ kita bisa menangkap oleh-olehnya yang berupa salat ini harusnya menjadi hiburan umatnya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Bilal, aqimis shalah, arihna biha." Wahai Bilal, kumandangkan iqamah, ya. Buat kami istirahat dengan salat itu. Buat kami enjoy, buat kami itu merasa healing dengan salat itu. Nah, Bapak Ibu, Rasulullah itu menganggap salat istirahat. Kalau kita itu istirahatnya kalau sudah sakit, kalau sudah gak sholat, Pak ya. Kalau kita sedang tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat yang dibaca panjang-panjang, dawa, suwi, maka istirahatnya saat sholat atau jeda setelah sholat? Rasulullah itu istirahatnya sholat, hadirin. Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, kata Hudzaifah, bila ada perkara yang menyusahkan beliau, maka yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah sholat. Kalau ada perkara yang berat, masalah berat, ujian berat dihadapi, maka yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sholat. Kita juga sama, Pak. Ada masalah apa berat dihadapi, sholat. Sholat sunnah apapun, sholat sunnah mutlak sekalipun, sholat. Sholat itu nyambung kepada Allah, dan Allah itu adalah penguasa langit dan bumi, penguasa segala sesuatu. Kalau urusan sama Allah beres, urusan kita akan beres, diatur oleh Allah. Ini yang hadis yang terakhir ini, Pak, juga menarik, Pak. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan penyejuk mataku, atau dengan kata lain, kebahagiaanku itu terletak pada sholat. Di antara kita ada yang merasa bahagia ketika bisa mendaki ke gunung yang tinggi. Ada yang merasa bahagia ketika makan makanan yang enak. Namun pernahkah kita merasa bahagia ketika melakukan sholat? Nah, maka fokus ini yang mari kita latih terus, hadirin rahimakumullah. Sehingga kalau fokusnya kita alihkan, ada masalah, bukannya kemudian mengurung diri, termenung seorang diri, ngelamun saja sampai lupa makan, lupa sholat. Al-Kautsar mengajarkan, ada masalah, justru dekati Allah, dekati yang bisa menyelesaikan masalah. Lakukanlah sholat. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu an menyampaikan, kata Umar bin Khattab ini salah satunya diriwayatkan dinukil oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir. Kata Umar, ketika saya ditimpa musibah, itu saya malah akan bersyukur ketika ditimpa musibah itu karena 3 hal. Saya ulangi, kalau saya ditimpa musibah, kata Umar, saya justru akan bersyukur karena 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama,
musibah yang menimpa saya tidak lebih besar dari yang mungkin terjadi. Nah Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu alami, apapun nasihat buat yang menyampaikan Bapak Ibu ya, apapun yang kita alami, yang diujikan Allah kepada kita, itu pola pikir yang perlu kita bangun agar kita bisa memfokuskan diri pada amal bukan pada ujian kecil itu adalah yang pertama kata Umar, yakinlah bahwa itu lebih kecil dari yang mungkin terjadi bisa lebih parah. Kayak tadi Pak, misalkan kita dalam di perjalanan tiba-tiba kecelakaan, naudzubillah. Ya, misalkan kecelakaan, jatuh, lecet Pak tangannya Pak, lecet. Itu kalau kita ngelihat lecetnya, kemudian kita perhatikan, ya Allah, ini berapa lama saya bisa menyembuhkan ini? Itu berat Pak. Masalah lecet itu bisa menjadi stres tersendiri. Karena stres asam lambung jadi naik, asam lambung naik jadi sesak bisa masuk rumah sakit. Meninggalnya bukan karena lecet, tapi karena apa tadi? Pikiran. Nah, tapi kalau kata Umar, kita kecelakaan kemudian tangan kita lecet, berpikirlah bahwa sakjane mau iku bisa jadi mobil yang nabrak kita itu nggak cuma nabrak menjatuhkan motor kita, tapi bisa jadi langsung ditabrak dengan dia lebih kencang, nabraknya lebih berat sehingga kita bisa terpental. Bukan hanya lecet, mungkin bisa gagar otak. Bukankah begitu Pak? Kalau ada maling tadi ngambil di rumah kita sesuatu, kok yang maling itu mungkin punya kesempatan cuma 5 menit, bukankah bisa jadi dia punya kesempatan 15 menit? Yang diambil bukan hanya yang hilang, tapi yang lain juga diambil. Yakinlah setiap musibah itu sejatinya berpeluang lebih parah dari yang terjadi. Saya ulangi, setiap musibah sejatinya berpeluang lebih parah dari yang terjadi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya menguji kita hanya di level itu, tidak lebih parah. Yang kedua kata Umar, musibah tadi itu hanya menimpa urusan duniaku, tidak menimpa urusan agamaku. Nah ini juga pola pikir yang mari kita tanam Pak. Kalau ada harta yang hilang, ada hal yang sakit di hidup ini, yakinlah bahwa sakit itu hanya menimpa dunia, tidak menimpa akhirat. Kalau menimpa dunia, efeknya berapa tahun tadi Pak? Paling 30 tahun, paling 40 tahun. Tapi kalau menimpa akhirat, efeknya abadi. Artinya seolah Umar mengajarkan kepada kita, sakit, kecelakaan, ekonomi memburuk, ada yang hilang dan seterusnya, itu semua itu hanya masalah kecil. Yang berat itu adalah kalau yang hilang adalah sholat kita, ngaji kita, sedekah kita. Maka kalau kita risau, kita galau ketika kehilangan sesuatu, maka mestinya kita lebih galau lagi, lebih sedih lagi kalau sholatnya terlambat. Pernah tidak Bapak Ibu, ngapunten nasihat buat yang menyampaikan sekali lagi, kita habis ini misalkan Pak ya, jalan-jalan, Bapak yang dari Probolinggo misalkan mau lanjut ke Surabaya, jalan-jalan ke mall misalkan gitu, jalan-jalan. Lah kok jalan-jalan tidak terasa, maunya duhur asar di jamaah takhir ke asar ya, tiba-tiba jalan-jalan keasikan, baru ingat belum sholat duhur asar, padahal jamnya sudah jam 2:30, sudah mepet jam 4:30, sudah mepet-mepet maghrib, belum sholat duhur asar, belum dijamak pada. Akhirnya sholatnya terlambat sekali, mepet-mepet maghrib baru sholat duhur asar. Ada perasaan menyesal di hati, perasaan risau, perasaan galau. Kata Umar, ini musibah sebenarnya. Yang ketiga kata Umar, aku bersyukur karena musibah itu memiliki
pahala dan penghapusan dosa di baliknya. Nah, ini hadisnya Pak. Ya. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang mukmin ditimpa sakit, lelah, cemas. Perhatikan Pak, bahkan cemas, transferan nggak teko-teko. Ada orang yang janji bayar hutang hari ini, ya, padahal uang itu kita butuhkan, nggak transfer, kita cemas, setengah hari kita pikir kok nggak transfer yo, dan seterusnya. Padahal kita harus menunaikan hutang juga. Ya, gali lubang tutup lubang misalkan, gitu. Cemas karena anak sakit, cemas karena menunggu istri melahirkan. Cemas itu Pak, itu ada pahalanya. Sakit, lelah, cemas, sedih, gangguan yang lain, bahkan duri yang masuk ke dalam kaki, itu kata Rasulullah, kalau kita sabar maka Allah akan menghapus dosa-dosa itu dengannya. Makanya tadi saya sampaikan Pak, barangkali kita ini sholatnya kurang, ngajinya kurang, sedekahnya kurang, diberi oleh Allah penyakit yang tidak selesai-selesai. Barangkali ini jalan tol menuju surga. Barangkali dosa kita masih banyak, gak cukup dengan jumlah rakaat kita. Maka dengan ujian ini kemudian digugurkan oleh Allah, dan Allah beri kita jalan menuju surga. Nah, yang terakhir hadirin rahimakumullah, tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Fokus pada yang positif. Yang kedua fokus pada amal. Mari kita lebih risau karena amal, bukan karena ujian kita. Kalau ada masalah, sholatlah, ketemulah dengan Allah, laporlah kepada Allah, curhatlah kepada Allah. Dan yang terakhir adalah fokus pada penilaian Allah. Ayat yang terakhir tadi, inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang musyrikin Mekah mengatakan Muhammad sudah terputus, tidak akan berlanjut sejarahnya. Katanya Allah, Muhammad tenanglah, yang terputus itu bukan kamu, tapi justru mereka yang justru terputus dari rahmat Allah. Penilaian yang penting itu bukan penilaian manusia, tapi penilaian yang perlu kita perhatikan adalah penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ekonomi kita saat ini belum baik-baik saja. Mungkin pekerjaan kita masih serabutan sana sini, jadi omelan mertua, jadi pembicaraan tetangga. Hadirin rahimakumullah, kalau kita bersabar, yakinlah bukan omelan tetangga yang kita perhatikan, bukan gunjingan tetangga yang perlu kita perhatikan, tapi penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, barang siapa yang mencari ridha Allah meski manusia tak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban-beban manusia. Tapi barang siapa yang mencari ridha manusia meski Allah murka, maka Allah akan jadikan hidupnya bergantung pada orang lain. Cari ridhonya manusia itu capek Pak, mikir komentar ini komentar itu dan seterusnya. Kalau kita diuji oleh Allah dan ujian itu menjadi tambah berat karena komentar sana komentar sini, itu berat. Ridhon nas wa yatun la tudrak. Sukanya orang pada kita, kalau kita ingin semua orang itu empati dan suka pada kita, itu tidak akan pernah terjadi. Pasti ada yang tidak suka, pasti ada yang nyinyir, pasti ada yang komentar. Maka perhatikanlah penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, mungkin kita pernah membaca ini, hadirin rahimakumullah, ya. Kita pernah membaca ilustrasi ini. Ada seorang ayah dan anaknya bepergian dengan seekor keledai. Keledainya kecil, anak sama ayah itu sedang bepergian dengan seekor keledai. Kemudian keledai itu pertama kali dinaiki berdua. Keledainya memang tidak begitu besar, dinaiki berdua. Ketika dinaiki berdua, orang yang melihat di kanan kirinya komentarnya apa Pak? Sakne keledainya itu rek kecil dinaiki. Akhirnya apa? Karena ayah dan anak ini memperhatikan komentar kanan kiri, ya, akhirnya sudahlah. Setelah itu, ketika itu ayahnya turun, dia bilang sama anaknya, nak, daripada keledainya sakit, ayah turun saja,
Ya. Maka ketika ayahnya turun daripada keledainya tadi yang soro katanya, nah, ayahnya nuntun keledainya, yang ada di atas siapa? Anaknya. Apa komentarnya orang, Mbak? Anak durhaka, tidak sopan. Ayahnya suruh nuntun, anaknya naik. Akhirnya karena nggak kuat menahan omelan itu tadi, anaknya turun, bapaknya disuruh naik. Yang nuntun siapa? Apakah orang-orang terdiam? Komentar lagi. Ayahnya kejam, tidak peduli sama anak, anaknya diperbudak. Terakhir, karena gak kuat menahan komentar orang itu, ya sudahlah, nak, kita turun saja, keledainya kita tuntun. Apakah kemudian orang yang menyaksikan terdiam saja? Masih komentar juga? Gimana komentarnya? Oh, dasar goblok, punya keledai mestinya dinaiki, loh kok malah dituntun saja. Tidak ada yang cocok, Pak. Tidak ada yang cocok. Maka yang terakhir hadirin rahimakumullah, kadang ujian kondisi hidup kita ini tambah keruh karena kita itu memikirkan penilaian manusia dan lupa pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka mari lebih perhatian pada penilaian Allah, ya. Maka kesimpulan kajian kita pada pagi hari ini, Al-Kautsar mengajarkan kita 3 spirit. Yang pertama, lebih fokus pada yang positif, lebih fokus pada amal yang menentukan nasib abadi kita di akhirat, dan lebih fokus pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, membimbing kita untuk tangguh dalam hidup ini, sehingga dengan iman Islam kita semua mati husnul khatimah dan kelak nanti berbahagia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.